Bapak Ibu. Shalom. 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 Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan meninggikan Dia. Dia Allah yang dahsyat bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan urapi kami senantiasa Tuhan. Urapi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani
Anugerah-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus, Kau ajaib bagi kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, yes, benar Bapa. sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa Ajaib bagi kami. sanggup pulihkan Kau sanggup memulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa bagi kami. Kuasa-Mu tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersorak bagi Allah. Oh, Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dahulu kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan itu baik, angkat semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama
baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Benar. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kembali lagi kami di siang hari ini bersekutu bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kami untuk bersekutu, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan Engkau berfirman di tengah-tengah kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Mari saat ini Bapak Ibu kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita, buka telinga rohani kita, dan berikan tanah hati kita yang subur untuk ditanami benih kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kalau di minggu kemarin saya berbicara tentang kedewasaan rohani, maka hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 saja saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita akan baca bersama-sama. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi baik sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Haleluya. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang mau melakukan firman di dalam kehidupan. Sekali lagi saya katakan, judul firman Tuhan saat ini adalah Kesatuan Tubuh Kristus. Banyak orang menganggap bahwa kekuatan paling dahsyat di bumi ini adalah bom atom. Tetapi sesungguhnya kekuatan paling dahsyat di muka bumi ini adalah kesatuan. Apa jadinya negara ini kalau tidak ada kesatuan, saudara? Apa jadinya keluarga kita kalau tidak ada kesatuan? Apa jadinya gereja kalau tidak ada kesatuan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah kata mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Oh. Ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, saudara. Ya. Olehnya sebab itu penting sekali kesatuan dan persatuan itu ada di dalam tubuh Kristus. Kalau kita membaca ayat ini, saudara, Paulus sedang menulis surat pada waktu Paulus berada di Efesus. Paulus melayani di Korintus kurang lebih 18 bulan, saudara. Dan setelah itu dia pergi ke Efesus. Beberapa lama dia ada di Efesus, saudaraku. Karena jemaat Korintus adalah juga hasil daripada pelayanan Paulus. Apa yang terjadi di Korintus, saudara?
Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, terjadi sesuatu hal di jemaat ini karena ada kepentingan atau ambisi orang tertentu yang menyebabkan perselisihan dalam jemaat. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus ditulis pada waktu Paulus berada di Efesus. Paulus mendengar bahwa telah terjadi perselisihan di dalam jemaat di Korintus oleh ambisi-ambisi orang tertentu yang mau memecah belahkan jemaat. Paulus menulis surat memperingatkan dan menasehatkan agar mereka menjaga kesatuan di antara mereka dengan ayat 10, sehati, sekata, sepikir, ya, supaya tidak terjadi perpecahan di dalam jemaat. Ayat 10b berkata, supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Persatuan akan terjadi apabila jemaat erat bersatu, sekata, sehati, sepikir di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kota Korintus dikenal sebagai kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Kota yang makmur, kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Karena segala macam dosa merajalela dan dikenal kota Korintus sebagai kota tempat percabulan, ya, hawa nafsu. Biasanya memang kalau kita lihat di kota-kota besar, saudara, banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan, ya. Dan ini juga yang terjadi di Korintus, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat, saudaraku, landasan atau dasar kesatuan secara rohani adalah kasih. Sekali lagi saya mengatakan bahwa dasar atau landasan secara rohani adalah kasih. Allah tidak menginginkan saudara terjadi yang namanya perselisihan yang mengakibatkan kehancuran atau perpecahan. Kasih merupakan satu tali pengikat antara satu dengan yang lain. Sebab itu saudara, maka pentingnya hidup kita ini memiliki kasih Allah. Karena kasih itulah yang bisa mengikat kita satu dengan yang lain. Bisa mengeratkan hubungan kita satu dengan yang lain. Bisa kita saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Sehingga kita terhindar dari yang namanya perselisihan dan perpecahan. Saya mau katakan bahwa kenapa seringkali terjadi perpecahan di sana sini, di dalam tubuh Kristus. Bisa jadi mungkin karena kehidupan tubuh Kristus tidak memiliki kasih Allah. Kalau kita melihat salah satu doa daripada Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 26, saudara baca di sana. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa di sorga untuk murid-muridnya, salah satu pokok doa daripada Yesus di sana dia berkata, supaya murid menjadi satu seperti aku
aku dan Bapa satu. Itu pokok doanya. Agar mereka di dalam kita dan kita di dalam mereka. Itu doa Yesus kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa bukan untuk mengambil kita dari bumi, tetapi supaya kita bersatu, supaya mereka bersatu. Pertanda bahwa Yesus tidak menginginkan adanya kekacauan dan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Supaya orang tahu bahwa Bapa yang mengutus aku. Supaya kita kuat dalam menghadapi tantangan. Supaya kita bisa menerima perbedaan dan tidak timbul perselisihan dan perpecahan dalam jemaat. Kalau kita melihat isi daripada doa Yesus Kristus ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa adalah kehendak Bapa agar kita semua orang-orang percaya tetap bersatu sebagaimana Bapa dan Yesus Roh Kudus satu. Mari kita mau menjaga persatuan kita, saudara. Dengan kita bersatu, maka Bapa di surga dimuliakan. Bagaimana caranya saudara agar kesatuan tubuh Kristus itu tetap utuh? Bagaimana agar kesatuan tubuh Kristus itu tetap bersatu? Bagaimana kesatuan rohani itu tetap ada di dalam tubuh Kristus? Saya akan memberikan 3 hal, saudara. Yang pertama, tubuh Kristus bisa bersatu kalau roh saudara dan saya, jiwa saudara dan saya bersatu dengan rohnya Bapa di sorga, dengan Roh Kudus, dengan Roh Yesus. Sebagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Kalau gereja Tuhan, tubuh Kristus memiliki roh Allah, jiwanya, rohnya menyatu, jiwanya dikuasai oleh roh Allah, maka jiwa yang berisikan pikiran, perasaan dan kehendak itu semua dikuasai oleh roh Allah. Maka yang ada di dalam pikiran kita adalah pikiran Kristus. Maka tidak ada lagi pikiran manusia, perasaan manusia, kehendak manusia, yaitu kedagingan manusia yang akan menghancur leburkan, memisahkan tubuh Kristus satu dengan yang lain. Kalau tubuh roh Tuhan ada dalam jiwa kita, maka yang ada di dalam pikiran kita seperti dalam Filipi, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang baik itu ada dalam pemikiran kita. Maka pikiran-pikiran yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mengikat kita senantiasa saling mengasihi dan kita jauh daripada perpecahan dan perselisihan. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam hidup kita ada pikiran Kristus, perasaan Kristus, maka inilah yang bisa mempersatukan kita. Kita bisa saling membangun, kita saling menasihati, kita saling menghargai, kita saling membimbing satu dengan yang lain. Seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 12 berkata, kalau saudara baca Pengkhotbah 4 ayat 12 bagian B di sana berkata, tali 3 lembar tak mudah putus. Amin. Tali 3 lembar tak mudah putus.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 3 orang pikirannya dikuasai Kristus. Ya. 3 orang memiliki pikiran Kristus. Maka 3 orang ini tidak akan pernah berpisah, tidak akan pernah berselisih paham sekalipun ada perbedaan di dalamnya. Betul? Tetapi 3 orang ini masih tetap utuh dan tidak mudah terpisah satu dengan yang lain. Tidak mudah putus hubungan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Roh Bapa ada, Roh Kudus, Yesus Kristus, Firman dan Roh ada di dalam hidupnya. Sehingga hubungan di antara 3 ini tidak akan pernah mudah terputus. Amin. Selalu connect. Tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian. Ya, di antara 3. Kenapa? 3 di dalam satu di dalam Roh, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan 3, tapi 3. Ya, 1. Allah kita bukan 3, tapi 1. Tubuh manusia, tubuh, jiwa dan roh, tapi 1. Saudara, kenapa tidak terputus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena ada kasih yang mengikat satu dengan yang lain. Ada perekat, yaitu Roh Kudus yang membuat kita semakin merekat, menempel dan tidak mudah terpisah, tercerai-berai karena sudah menjadi satu dengan yang lain. Kasih itu Yesus. Perekat itu Roh Kudus. Perekat ini lem, saudara. Ya, merekat. Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, ada kasih Kristus, saudara. Kita tidak mudah terpisah satu dengan yang lain. Contoh, saudara, rumah tangga kita yang didasari dengan kasih Kristus yang dihadiri oleh Roh Kudus, seberat apapun tali pengacau, ya, istilah bilang orang, pihak ketiga untuk menghancurkan rumah tangga kita. Tapi karena di dalamnya sudah dibangun di atas batu karang yang teguh, sudah dia bangun di atas kasih, dan selalu dihadiri oleh Roh Kudus, maka dia tetap melekat, dia tetap lengket, saudara. Ya, suami istri tetap lengket, amin. Ya, tetap akrab, kecuali maut yang memisahkan. Ya, itu bukan berarti, saudara, antara kita satu dengan yang lain tidak punya problem, tidak punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah dan problem, pergumulan tersendiri, saudara. Pemikiran tersendiri, rasa tersendiri, perbedaan tersendiri. Perbedaan bisa ada, perbedaan bisa terjadi, itu tidak masalah. Tetapi di sini dikatakan kita harus bisa bekerja sama, saling menopang antara satu dengan yang lain, dengan satu tujuan yang sama, dan pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan kepada Bapak Repindo, perbedaan Bapak Repindo harus sama dengan saya. Repindo harus sama dong dengan saya nggak boleh egois. Ya. Saya sama Bapak Repindo bisa saja jadi ada perbedaan-perbedaan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita sama, saudara. Ya. Ada perempuan, ada laki-laki, saudara. Ya. Perbedaan bisa ada,
persoalan bisa ada terjadi, tetapi itu bukan menjadi alasan di dalam tubuh Kristus untuk menciptakan suatu perselisihan yang mau menghancurkan satu dengan yang lain. No. Mari kita lihat konsep kesatuan yang dikehendaki oleh Allah di dalam Efesus pasal 4. Baca Alkitabnya saudara. Efesus pasal 4, saya minta Pak Bambang. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Ya. Firman Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota-anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Kita, saudaraku, dikatakan di sana konsep kesatuan yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang tubuh Kristus supaya tidak terjadi perselisihan paham sehingga mengakibatkan kehancuran atau perpecahan. Maka kita semua harus berpegang teguh kepada kebenaran Injil Kristus di dalam kasih. Kita harus sama-sama bertumbuh di dalam Kristus ke arah Kristus. Kristus yang menjadi kepala pimpinan gereja. Ya. Sehingga kita semuanya melayani dengan baik, melayani dengan kasih sebagai tubuh Kristus. Dalam ayat ini saudara, kita lihat prinsip kesatuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Gereja Tuhan bisa bersatu kalau gereja Tuhan, tubuh Kristus, berpegang teguh kepada firman Allah, kepada kebenaran firman Allah, dan hidup di dalam kasih Kristus. Mari kita taruh pikiran Kristus, firman Kristus di dalam pikiran kita, sehingga kita selalu berpikir positif thinking antara satu dengan yang lain, sekalipun terjadi perbedaan. Kesatuan bisa terjadi dalam hidup kita. Kita harus memberi peluang untuk bertumbuh bersama di dalam segala hal ke arah Kristus yang menjadi kepala gereja. Sumber dari semua pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus, Yesus Tuhan. Itu landasan kita. Sehingga pelayanan kita, seluruh pelayanan kita tersusun dengan rapi, tidak saling tumpang tindih, tetapi memiliki suatu kasih yang selalu membangun, menghargai, menghormati di dalam jajaran pelayanan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjaga kesatuan tubuh Kristus dengan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kasih Kristus agar tidak terjadi perselisihan dan mendatangkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Perbedaan bisa terjadi, tetapi perbedaan tidak dapat memisahkan kita satu dengan yang lain. Perbedaan membuat kita semakin merekat, semakin dekat, semakin lengket, menyatu seperti Bapa dan Anak satu. Saudaraku, Allah tidak pernah menginginkan gereja Tuhan itu terpecah-pecah. Tuhan sebagai kepala, sebagai pimpinan gereja, Dia ingin melihat kita sebagai gerejanya, umatnya, jemaatnya, untuk tetap hidup satu di dalam kasih Kristus.
Caranya kita harus memperbarui seluruh pemikiran kita. Yang kita harus taruh di dalam pikiran kita adalah kebenaran. Dan kita harus mengikatkan diri kita dengan kasih Kristus. Sehingga kasih yang kita miliki itu akan membuat kita tidak dapat terpisah satu dengan yang lain. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita tidak menginginkan dalam keluarga kita terjadi suatu perceraian atau kehancuran dan perpecahan. Tadi pagi saya berkata, saudara, sebagai tubuh Kristus, kita harus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Sehingga apa yang kita pikirkan adalah pikiran-pikiran yang mulia, yang baik. Kita bisa memikirkan kiri kanan kita dengan baik. Istilah sekarang kita selalu berpikir positive thinking. Baik di dalam pelayanan kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kita bisa menerima kekurangan orang lain. Kita bisa menghargai orang lain. Itu semua bisa terjadi kalau di dalam pemikiran kita adalah Kristus. Kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, kita semua ini adalah warga kerajaan Allah. Kita semua ini adalah keluarga besar daripada Allah. Sebagai keluarga besar Allah, kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Amin. Saudara, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk mencembarkan nama baik keluarganya. Tadi pagi saya katakan kita semua ini satu marga. Marga kita apa, saudara? Yang tadi pagi, marga kita marga Kristus. Mari kita jaga marga itu, saudara. Ya. Saya kira setiap ketua marga tidak mau marganya dipermalukan, bukan? Betul? Mari kita jaga marga baik kita. Kita adalah anak-anak Allah. Marga kita marga Kristus. Maka kita harus berjalan di tengah dunia ini membawa pelita Kristus sehingga nama Tuhan. Orang bisa melihat saudara dan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak menginginkan keluarga kita terpecah-pecah. Kita menginginkan keluarga kita tetap utuh. Demikian juga Yesus sebagai Bapa kita di sorga. Dia tidak menginginkan kita gerejanya, anak-anaknya terpecah-pecah satu dengan yang lain. Dia ingin kita tetap utuh satu dengan yang lain. Bersatu satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana Bapak kita, marga kita tidak rusak kalau kita punya kehidupan tidak bisa menjaga kesatuan itu. Kita perang sana sini, saudara. Maka saya percaya nama Bapak bukan lagi dipermuliakan. Coba aja saudara, saya kasih ilustrasi, anak kita ini kerjaannya kelahi terus, saudara. Di mana-mana heboh dia, membawa kerusuhan. Saya percaya kita sebagai orang tua malu, saudara, melihat kelakuan anak kita seperti itu. Malu, saudaraku. Ya, menangis kita melihat. Demikian juga jangan sampai Bapak menangis melihat kita. Oleh karena kita hidup di dunia kerjaannya kerusuhan terus, saudara. Ya, tempur terus. Saudara, ya siang malam tempur. Tidak ada kedamaian, saudara. Ya, satu dengan yang lain baku tikam katanya. Saudara, jangan, mari perbedaan suku, aras dan lain sebagainya bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa bersatu di dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kita bisa beda bahasa, beda suku, beda organisasi, beda gereja, beda pendapat. Tapi sebagai tubuh Kristus, semua perbedaan itu
bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita terpecah-pecah satu dengan yang lain. Supaya kita tidak terpecah-pecah satu dengan yang lain, biarlah roh dan jiwa kita bersatu dengan rohnya Tuhan. Pikiran Kristus ada dalam hidup kita. Ya, kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita semua sama di mata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Sudah enggak pikiran kita dikuasai Roh Kudus? Saya percaya jemaat Tuhan, kalau semuanya memiliki kuasa Roh Kudus, memiliki pikiran Kristus, maka kita semua yang ada di tempat ini, sekalipun ada perbedaan itu tidak menjadi kendala bagi kita untuk menimbulkan sesuatu perselisihan di dalamnya. Tetapi perbedaan membuat kita semakin erat, semakin mengasihi, karena ada tali kasih Kristus di dalam hidup kita. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tanpa berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari saudaraku, kita mematikan kedagingan kita. Biar Kristus yang nampak di dalam hidup kita. Biar Kristus yang ada di dalam pikiran kita. Biar Kristus yang menguasai kita, sehingga kita terhindar dari perselisihan, dari perpecahan. Karena Tuhan tidak pernah menginaki kita hidup di dalam perselisihan dan perpecahan. Buanglah semua pemikiran-pemikiran duniawi kita. Buanglah semua ambisi-ambisi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu akan bisa memecahkan kita satu dengan yang lain. Oleh segenap kasih Kristus dan lewat pengorbanannya telah menyatukan kita. Haleluya. telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima perjamuan kudus di siang hari ini. Biarlah perjamuan ini mendatangkan suatu kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Hajat Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan telah memimpin jalannya ibadah kami, mulai dari ibadah raya pertama sampai pada ibadah raya kedua. Bapa, kami bersyukur biarlah segala apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan daripada Bapa di surga. Memberkati seluruh kehadiran sidang jemaat-Mu yang ada di siang hari ini, memberkati hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha yang dikerjakan setiap hari. Lumbung-lumbung mereka diberkati oleh Tuhan, anak-anak mereka diberkati Tuhan, keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat anak Siren yang sudah Tuhan tambahkan usia 3 tahun. Ini semua karena berkat Tuhan. Dalam masa pertumbuhan Tuhan memberikan dia hikmat, kepandaian, sehingga dewasanya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur buat pertolongan kasih karunia Tuhan yang menuntun rumah tangga kami. Baik hamba bersama suami, baik Bapak Jumino bersama dengan istri. Kami boleh melewati masa sulit, masa sukar, masa damai, bahagia. Karena Tuhanlah yang menuntun langkah kami. Biarlah Tuhan memberkati dalam rumah tangga kami, sampai Tuhan memanggil kami dari bumi ini. Kami tetap utuh, bersatu, bersama-sama di dalam Kristus. Terima kasih, kembalikan urapan baru bagi pelayan-pelayan-Mu yang saat ini sedang berdiri melayani Tuhan. Biar mereka tetap terus kuat di dalam Tuhan. Memberkati bangsa, memberkati negara kami. Mulai dari Bapak Presiden sehingga bangsa ini boleh dituntun Tuhan pada keadilan dan kemakmuran. Kami mau melihat bagi kami umat-umat-Mu diberikan kebebasan untuk beribadah, menyembah Tuhan, mencari Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih, memberkati perusahaan kota kami yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapakku yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita
Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya sama katakan, amin.